Shalom, ketemu lagi hari ini di hari Sabtu. Salam sadis, sabar dan disiplin. Gimana? Udah banyak yang nggak inilah ya, merah dikit ya kan, udah saya bilang sideways dia jatuhnya begitu nanti ya kan. Nggak sanggup dia manjat ke 40, jatuh lagi dia ke 35, 36 gitu ya. Ya gitulah. Kemarin ada yang nanya, katanya entah nggak tahu lah, dia bilang dia grup-grup apa di grupnya atau apa, banyak grup nggak tahu lah, katanya oh ini future kontrak ini jatuh ke 20.000, bener nggak koin itu ya. Ya kalau saya punya analisa, saya kan udah bilang masih tetap 30.000 up ya, 30 grand up kalau saya punya. Lagian ya tergantung taksiran mereka lah. Mereka juga taunya future contract nonton dari YouTube saya kok. Ya, saya cara kerja future contract sebenarnya gimana, mereka kan belum tahu-tahu bener. Antara ETP, ETP sama ETF itu mereka belum ngerti banget. Cuma mereka tebak-tebak ya. Juga sama aja nebar fear kalau mereka apa ini ya. Larinya kemari lagi semua. Kok gimana? Udah saya bilang skenario itu nggak inilah. Ngopi dulu ya sambil kita ngobrol ngebacot. Terus gini, banyak juga yang nanya Wyckoff. Nah ini Wyckoff ini memang kelihatan analisanya bagus. Aku banyak yang lagi compare, banding-bandingkan juga ya, dengan chart apa lah, yang tahun apa lah, yang jam apa, beragam ya. Bandingkan dengan siapa punya chart lah begitu. Banyak sekali yang akhirnya saling bingung mereka. Bule-bule itu jadi bingung juga kan. Tapi ada satu saya lebih tertarik, Wyckoff yang 3 jam dia pakai. Saya lihat ininya agak cocok gitu. Nah, kalau dilihat Wyckoff yang 3 jam, itu kemungkinan ini seperti yang saya analisa Sabtu Minggu di long week ini juga drop gitu ya. Uh, itu agak ini saya lihat time frame Wyckoff yang 3 jam itu saya lebih cocok gitu ya. Saya lihat dia punya grafik itu lebih sesuai gitu. Ya nggak tahu, masing-masing banyak sekali sekarang technical analysis sampai bingung-bingung mereka kondisi begini. Ya kan. Terus pusing juga mereka ini kan, berbagai teori ya, intinya sebenarnya kondisi begini ya sabarlah. Ada yang bilang bearish. Gini, banyak juga mereka lihat berita apa ya, lihat mereka klik, mungkin mereka translate ke bahasa Indonesia, Inggris ke Indonesia, banyak mereka juga salah artikan. Misalnya ada ditulis di situ bear market, mereka pikir udah masuk bearish gitu ya, bearish time ya, padahal beda gitu. Banyak yang diulas, ada yang nanya juga, kok si Ivan on text bilang udah bear market ya kan, si George Soros bilang enggak. Dibilang saya lebih sama mencondong. Ya saya gini, ini bear market, benar bear market, tapi belum masuk bearish time. Maksudnya bear market sekarang lagi pasar anjlok. Bear itu dia lagi anjlok, turun ya, marketnya lagi turun gitu. Ya memang benar, tapi bukan berarti bearish time, belum. Saya nggak ngerasa ini masuk bearish time, enggak. Bear market iya ya, kondisi semenjak didam begitu kita masuk uh, rhythm the bear market ini sekarang gitu, tapi belum bearish time gitu ya. Kalau saya masih ini, cuma ya kita analisa justru saya udah lihat-lihat gerak ini, saya analisa dengan Wyckoff, malah saya agak ragu di bulan 6 nanti, lewat dari pertengahan di akhir kuartal, gua takut itu yang benar-benar dia nutup kalau Wyckoff ke 20.000 di situ, sekalian tutup kuartal gitu. Skenario nya ada juga di situ, saya pikirkan gitu. Tapi ya kita lihatlah, jalankan gitu ya. Jadi nggak usah ini, cuma saran saya ini,
Kalau yang udah TP-TP, udah kejemput, jangan ini kalian ambisi. Jangan banyak koin pegang, satu persatu, bisa 2-3 biji aja dapat sedikit ini. Jangan terlalu banyak koin kalian kolek kayak dulu ada 10 belasan koin, itu bahaya kondisi sekarang gini. Karena kita nggak tahu arahnya, belum jelas gitu ya. Belum lagi ada berita juga ada eh, transaksi BTC lagi yang ini beragam lah, masih kita nggak ini ya. Terus weekend juga ini di Amrik dia ada ini long weekend, Memorial Day ya kan. Jadi ada juga yang asik kok merah karena merah serok ya udah diingatin sudah, kadang saya pusing juga loh, udah saya jelaskan ya kan, masih juga di ini ya, ya masing-masing lah gini. Saya berkali-kali bilang saya bukan financial advisor kalian, kalian duit kalian tentukan ya. Ada info berita saya coba sampaikan, percaya nggak percaya terserah kalian ya. Keputusan yang kalian olah duit kalian gitu ya. Mau kalian cut loss, mau kalian enggak cut loss, itu urusan kalian. Saya cuma menyampaikan pola pikir saya. Buat saya, kalau saya sendiri, saya bukan pemain cut loss. Tapi kalau Anda yang ada matematik Anda hebat, hitungan Anda hebat, mungkin Anda mau cut loss, itu urusan Anda gitu ya, bukan urusan saya gitu. Masing-masing. Saya cuma jelaskan cara-cara saya dalam saya punya investasi gitu ya, yang mudah-mudahan sampai hari ini uh, belum nyungsep gitu ya, rezeki ada aja. Tapi saya udah ketemu banyak orang yang hebat teorinya, akhirnya nyungsep juga gitu. Saya tetap bertahan. Termasuk trader-trader teman saya akhirnya banyak ikut saya invest, katanya udah capek dia jaga lilin katanya. Betul, beja pantengin itu lilin. Ya tergantung lah. Ada yang hobi, seneng ya. Dia orang memang technical analysis, dia seneng trading, seneng lihat lilin, ya itu urusan dia masing-masing gitu ya. Sekedar. Terus ini satu lagi saya mau ini sampaikan, saya lihat banyak subscriber baru, dia cek video-video lama. Video-video lama kalian kadang bukan jadi patokan loh ya. Kalau saya suruh beli koin itu, kadang kalian harus tahu, kadang ada koin yang saya suruh memang untuk bulan itu gitu ya. Untuk saat itu, bukan untuk long term gitu. Jangan kalian nanti udah lihat kalian nggak ngerti, kalian ikut video itu. Video itu pada video lama yang misal untuk bulan itu, misal untuk bulan 2 atau yang video untuk bulan 3 kasih ada ini gitu ya. Jadi jangan salah ini kalian ya. Jadi kadang sebaiknya kalau kalian nggak ini, tanya aja. Saya terus tetap berusaha untuk jawab kalian kalau yang relevan pertanyaannya gitu ya. Nggak ada satupun yang nggak saya jawab kalau pertanyaannya yang relevan gitu ya. Soal siapa ada yang nanya minta bukti yang doge apa Shiba ini itu, saya nggak bisa kasih Anda link saya gitu ya. Dan orang itu bakal nggak nanya siapa lu gitu ya. Jadi Anda percaya nggak percaya, ya udah itu urusan Anda. Saya cuma sampaikan Shiba Inu ada 40% udah di Polygon. Itu yang saya dapat. Anda nggak percaya, urusan Anda, ya kan? Saya kan kasih info aja apa yang saya dapat gitu ya. Tapi kalau Anda mau minta link saya kasih pun orang nggak tahu, ditolak Anda. Who this guy? I don't know him, ya kan? Gua malah kena marah lagi sama temen gua. Don't introduce me. I don't know the people. Ya kan? Kadang ya, lucu juga orang ini. Terus ini saya coba jawab beberapa pertanyaan, minta diulas, yang bilang dia sangkut di Digibyte DGB ya. DGB sebenarnya lu nggak usah takut loh. Cuma kondisi sekarang Anda ini, DGB ini komunitasnya kuat. Komunitas DGB termasuk kuat loh. Mereka cepet ini loh. Nanti kalau udah stabil mungkin mereka pom up lagi. Terus DGB juga ada event, saya dengar dia juga launch NFT. Kapan saya nggak tahu. Tapi dia ada proyek NFT juga DGB ini ya, Digibyte ya. Jadi ya kalau Anda ini hold aja dulu sambil pantau kondisi lah ya. Nggak usah, udah kondisi di dump gitu ya, tunggu aja nanti balik gitu ya. Asal belum ini ya, mungkin sekarang kena dump begitu agak dalam, kita butuh waktu ya, harus sabar. Anda kalau mau invest itu harus sabar. Berkali-kali saya bilang
kalau Anda mau invest harus sabar ya. Kadang kondisi gitu untuk pulih itu butuh waktu gitu ya. Terus yang ini uh, ICP ya, ICP internet komputer ya kan, Saffron ya, Octovi. Ini tipe-tipe koin begitu kalau udah kena dam jatuhnya parah. Tapi kalau kalian yang ini yang kuat modal, kalau kalian bisa hold nanti ke depannya itu juga kalau dinaikin dipam-pam tinggi banget lagi, untungnya juga lebih dari 100% gitu. Nah, kalau kena dam juga dalam gitu, butuh ini. Jadi, kalau Anda yang pegang ICP, Saffron gitu ya, Octovi gitu ya, itu kalian memang harus ready modalnya gitu untuk memang ini gua invest, dia mau dam mau pam nggak peduli, nanti tunggu giliran dia di pam, gua baru ambil duitnya di gitu. Ya, soal dia punya koin memang koin bagus, ICP, Saffron, itu kok koin juga udah limited gitu supply-nya, ya kan udah makin cuma gitu karakternya gampang dipam, gampang didam, ya. Jadi kalau dipam balik juga nanti cuannya juga gede gitu. Nah, tergantung modal kalian kuat nggak kuat gitu ya. Ada kalau megang yang komputer nggak usah tanya fundamental, dia udah kelar itu ya, dia punya ini kayak ICP gitu udah ini sekali dia kan. Jadi Saffron, Octovi ya kayak inilah misalnya yang WiFi kemarin Ion Financial itu ya, YV itu ya, WiFi kalau bahasa Inggrisnya, maka itu kan abis ini terus tidur lagi, jatuh, diketawain. Tiba-tiba kemarin itu dia naik lagi, dia kejar, dia lebih mahal dari Bitcoin lagi, ya kan? Ya begitu tipe-tipe koin-koin ini gitu. Ya, kadang begitu turun-turun, Anda pikir, aduh, udah loss sekian persen gitu. Tapi nanti begitu dia pam balik, ya cuan balik Anda gitu. Nah ini harus kuat modal gitu, karena juga barang mahal kan. Ya, jadi itu ini yang ini. Nah, kemarin kalian mungkin di YouTube kan juga udah lihat lah mereka bahas XRP kan. Nah, saya tambahkan XRP ini kan seperti 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya udah pernah bahas XRP ini. Sebenarnya kalau buat saya kenapa saya beli, saya hold, saya tahu kasusnya yang saya dapat info memang udah di atas karena ujungnya XRP kelar gitu. Dia nggak ini paling bayar penalti. Saya kan pernah cerita apa skenario-nya, dia ditukar hakim atau apa. Dan ternyata kalau saya dengar info, sebenarnya hakim sekarang berada pro ke XRP loh. Ya. Nah, terus saya rasa skenario ini lawyernya ada yang bilang lawyernya mengundurkan diri karena dia belum pernah kalah, dia tahu kasus ini bakal kalah, dia nggak mau coreng reputasinya, dia buat masalah, jadi akhirnya dipecat sama SEC. SEC ngerasa dia kurang becus kerja, ngapain gua bayar mahal-mahal. Jadi masih rumor ini, tapi ujungnya dia udah out lah. Jadi istilahnya skenario ini udah kebaca. Saya 3 bulan lalu kok nggak saya udah pernah bahas ada skenario di belakang itu karena XRP udah keluarin banyak duit loh. Ya, dia untuk kelarin kasus ini saya dengar lebih dari 1 billion dia habis duit, ya. Itu yang saya dapat berita. Makanya saya berani beli XRP. Saya banyak yang tanya kok hold aja, tunggu kelar ini sidang, kita lihat kalau dia punya ini bagus itu tinggal terbang, ya kan? Jadi saya sedikit ragu pun nggak ada. Saya kalau nggak salah minggu kemarin saya masih bahas XRP kan, saya bilang orang-orang ini orang berduit, orang pinter, pasti udah ada exit strateginya. Jadi nggak usah di ini ya. Terus berita bagus yang XRP, yang penting lo bisa sabar aja, itu aja. Kalau mau ambil hasil harus sabar. Mana tahu pas Agustus ini udah kelar sidangnya cuma suruh XRP bayar transaksi dia nggak jelas itu kena penalti, udah kelar, udah tuh terbang dia itu XRP. Ya, mudah-mudahan itu lumayan loh. Terus satu lagi ini berita buat yang suka meme coin ya, itu coin micin, meme coin itu SEC udah mulai keluar regulasi, kemungkinan kedepannya nanti ketat dia sama koin-koin micin. Menurut si Gary Gensler, the
kepala SEC, dia ada timnya seleksi banyak, karena merugikan banyak orang juga. Mereka banyak yang nggak jelas yang koin micin ini. Jadi dari ribuan koin micin yang dia seleksi untuk sekarang itu yang bisa diterima 75. Ya, rupanya dia periksa itu. Nah, nggak disebutkan koin-koin apa aja, ada 75 yang lewat surveinya, bisa. Tapi banyak yang nggak ini. Jadi kayaknya dia bakal ada regulasi juga. Nah, hati-hati main meme koin. Mana tahu Anda pegang koin-koin micinnya yang begitu nanti keluar dibilang dinyatakan ilegal, udahlah hangus duit Anda ya. Itu aja, saya ada dapat berita yang ini ya, ada nama-nama koinnya nggak diumumkan. Cuma dia bilang ada 75 yang lolos seleksi, tapi yang ribuan itu banyak, ribuan katanya. Koin-koin micin ini ya, banyak yang nggak jelas statusnya. Termasuk dalam daftarnya ada orang Indo gitu ya. Indo juga di blacklist itu. Hati-hati, kalian jangan coret-coret nama Indo lah buat koin yang nggak jelas-jelas gitu nanti ya. Itu pesan saya ya kan. Jadi untuk hari ini Sabtu ya santailah, lihat-lihat ini kalau ada yang apa yang udah kesusul, udah kemarin juga kok udah kesusul kejemput yang ada cen, ya udah syukur, tahan dulu lah ya, tahan dulu kalian. Kalau bisa sekarang jangan pegang banyak koin dulu kondisi begitu ya. Kita ini aja nanti lihat ke depannya gimana ya. Saya jelas awal Juni ini saya yakin dia naik lagi. Nah, di situ naik lagi, mudah-mudahan naiknya lumayan tinggi. Kalau perhitungan saya mungkin di kisaran di bawah 50.000 juga kalau dia naik. Awal Jun sampai pertengahan Jun itu ya. Nah, di situ mungkin di bawah 50.000 taksiran saya. Nah, mudah-mudahan ada koin-koin kalian yang sangkut yang bisa kejemput, terus hold dulu gitu. Ya, kita lihat ke depannya gimana. Nah, jangan tutup kuartal malah di situ dia kalau Wyckoff-nya itu yang ujung akhirnya jatuh itu ke 20.000 itu bahaya juga. Jadi ada juga saya lihat, saya cek yang chartnya Wyckoff itu ya. Cuma saya lihat saya agak cocok lihat time frame yang 3 jam gitu. Ya, lebih ini saya lihat. Jadi ya nanti kemana arahnya lihatlah. Yang penting kondisi gitu lagi bear market, kita benar-benar harus hati-hati, jangan sampai kejebak sangkut ya kan. Jadi begitu aja hari ini, singkat saya ini bahas. Terus ini masih banyak juga yang masuk sampai BTT udah saya lagi nih, BTT tahan aja, Anda punya juragan yang bagus, si Justin Sun, dia rela keluarin duit untuk pump koinnya. Nanti kalau udah stabil itu keluarga Tron, JST, BTT, Win, Sun, itu pasti dia pom. Kemarin itu aja dia udah habis berapa duit untuk pomnya ya kan. Dia bayarlah si tukang rapper tuh apa, nggak jalan, dia bayar lagi Lindsay Lohan, agak sedikit naik, akhirnya di TikTok dia berhasil naik waktu BTT sampai berapa, 220 ya itu ya. Ya mudah itu ya, kalian itu bagusnya pegang ada untungnya pegang si Justin Sun koinnya gitu, dia rela keluar duit untuk pom. Dia dulu ya, si Justin Sun ini lucu juga, 2017, 2018 dia itu idola loh. Itu bentar-bentar dia di media loh. Cuma banyak bule yang sirik, yang kesel juga, jelek-jelekin dia juga. Istilah cemburu, bentar-bentar di berita dulu si Justin Sun. Dia sempat figure lah, 2017 show up dia. Bentar-bentar dia pam ini itu kan. Si Justin Sun 2017 2018. Nah, belakangan redup lagi. Jadi nggak usah inilah yang pegang BTT ya kan. Tron, JST, tunggulah apalagi bulan Juni dia ada event, mudah-mudahan smooth, mudah-mudahan pos-pos ini nggak berulah lah ya kan. Kita harap itu intinya yang sangkut-sangkut bisa kejemput dulu ya kan. Itu intinya. Target kita di situ dulu, bukan mocuan. Ini utama yang awal-awal kalian banyak yang FOMO yang beli di pucuk, itu yang saya pusingin. Banyak beli di pucuk, sekarang sangkut teriak itu jalannya kan. Ya mudah-mudahan di bulan 6 ini lah bisa agak
agak naik bisa kejeput ya. Itu aja kita harap. Maka jangan ikut FOMO lah. Bitcoin jangan suka FOMO ini itu, beli di pucuk nekat-nekat begitu kebanting udah sangkut nangis ya kan. Hati-hati gitu ya. Jadi hari ini video saya begitu aja. Mudah-mudahan cukup info yang saya berikan hari ini buat kalian. Yang nggak cocok juga nggak apa-apa. Yang penting santai aja sambil ngopi ya kan, relax aja ya kan. Yang hater-hater nggak usah benci saya gitu kan, nggak suka ya nggak usah, jangan munafik terus tiap hari ngintip video saya tapi terus nggak suka, ngapain. Saya nggak ada masalah, yang rugi Anda sendiri. Semakin Anda benci, Anda simpan kebencian, rezeki Anda semakin jauh ya. Kalau saya sih mah cuek aja, Anda mau 100 like, 1000 dislike buat gua nggak pusing gitu ya. Cuma kasihan rezeki Anda ketutup nanti gitu ya. Kalau saya mah nggak pusing, saya di sini selalu menganjurkan orang positif supaya Pak rezeki Anda lancar ya. Gitu aja sih pesan saya. Salam Rio dari Tokyo. Tuhan berkati kalian. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.